Kota Bogor adalah salah satu pusat peninggalan sejarah para ulama terdahulu. Kali ini tim Sejarah Story mengunjungi sebuah museum keris peninggalan Karadenan berada di Karadenan Kaum, Cibinong, Jawa Barat. Pesona estetis berbalut magis bernama keris, dalam pembuatannya pusaka warisan budaya ini tak jauh beda dengan seni kriya lainnya, memerlukan keterampilan dan imajinasi dari setiap pembuatnya. Uniknya, pamor atau guratan pada bilah keris muncul akibat perpaduan dua material logam yang berbeda. Disinilah letak nilai seni luhur yang diakui semakin menambah tebal juga kesan mistis pada sebuah keris. Bukan rahasia umum lagi sebuah pusaka semacam keris tua memiliki gaya supranatural luar biasa. Konon di balik pamornya diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Tak asing mungkin jika sebuah keris selalu berkaitan dengan dunia gaib semacam mampu bergerak sendiri pada malam-malam tertentu. Di Museum Keris yang terletak di Karadenan, Kabupaten Bogor kita dapat melihat warisan nenek moyang yang sudah ada sejak ratusan tahun lamanya. Menurut cerita masyarakat setempat, terdapat kisah unik di lingkungan Karadenan Kaum tentang ratusan pusaka yang secara turun-menurun masih terjaga di dekat hangatnya tradisi lokal. Menariknya, dalam satu lingkungan setiap kepala keluarga bisa memiliki 10 buah pusaka warisan dari leluhur mereka. Saksikan terus hanya di Sejarah Story. Dadang, Ya. ngomong-ngomong di sini ada sejarah juga ya nih, Museum Keris Karadenan. Oh iya betul, betul Pak. Ruangan Museum Keris Karadenan. Mari kita bisa sama. Boleh? Sebulan Pak. Ya, silakan Pak. Mari. Assalamualaikum. Baiklah, saya selaku penanggung jawab Museum Keris Karadenan ini akan menyampaikan tentang pusaka kudi yang ada pada koleksi Museum Keris Karadenan ini. Ya, inilah yang bisa dikatakan pusaka tertua yang ada di museum ini, yang disebut kudi. Di mana kudi ini adalah sudah ada sejak zaman sebelum Sundagaluh Pakuan, yaitu sekitar tahun 1600 sampai 1700. Nah, kudi diantaranya perlu saya sampaikan juga, itu adalah kudi, ada kudi Banyumas, ada juga kudi Sunda. Ya, saya yang sampaikan ini adalah kudi Sunda. Jadi ini merupakan dulu sejarahnya ini sebagai alat pertanian. Jadi ini sebagai alat pertanian yang berbeda dengan pusaka kujang, di mana kujang itu ada sebagai lambang kebesaran suatu negara yang digunakan oleh Pajajaran. Jadi kalau jadi beda ini ya, artinya beda fungsi. Nah, kudi ini sendiri ya konon sebagaimana disampaikan oleh pada ahli sejarah bahwa kudi ini terbuat dari bahan batu meteor atau dibuat dari batu meteor, yaitu batu yang jatuh dari langit. Jadi bukan dari besi, tembaga ataupun apa, ini adalah asli dari bahan berbahan meteor. Diperkirakan usia ini sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun yang lalu, yang alhamdulillah karena memang masyarakat sini peduli terhadap peninggalan, peduli terhadap warisan dari leluhurnya, sampai hari ini terpelihara. Ya, demikianlah ini tentang sejarah kudi yang berada di Museum Keris Karadenan. Oh iya Pak, saya mau nanya nih keris apa aja nih dari ini ya. Jadi koleksi yang ada di Museum Keris Karadenan ini dari beberapa jenis diantaranya ya. Itu yang tadi saya sampaikan, ada kudi, Ya, kudi yang tadi ya, ya Bapak kudi, sebutin. terus ada kujang, ini zaman-zaman Pajajaran ya. Terus ada juga ini keris yang di
disebut keris sajen. Nah, keris sajen. Karena ini adalah simbol-simbolnya juga ya. Ini langsung seperti piramid ya. Nah, bentuknya. Nah, kenapa ini disebut keris sajen? Jadi memang sejarahnya karena emang ini dulu tidak lepas dari peninggalan-peninggalan berawal dari Hindu-Buddha ya. Iya. Di mana zaman terdahulu itu sering mengadakan sajen baik itu di tempat-tempat yang dikatakan angker ya, ataupun kepada nyuguh kepada leluhur mereka, ya itu biasa dalam bentuk sajen. Nah, di atas sajen ini konon dulu katanya tertancap kayak gitu. Ini keris ini di atas sajen, makanya disebutnya keris sajen gitu. Mana untuk apa tujuannya? Yaitu untuk tujuannya agar doa itu cepat terkabul. Jadi ini adalah simbol perantara hubungan antara manusia dengan sang holy, sang widi, maaf ya, sang widi ya, waktu itu ke sang widi. Nah, inilah yang fungsinya keris sajen ini. Dan keris sajen ini juga sudah zaman-zaman Majapahit juga digunakan gitu ya, zaman-zaman Sunda Galuh sampai Pajajaran. Ya, termasuk ini ya keris sepuh misalnya. Ya. Ini diantaranya. Terus juga ada di sini adalah senjata gubang. Ya, atau disebut golok panjang. Ya. Di mana konon dulunya ini adalah sejarahnya yang berhubungan dengan kerajaan Sumedang Larang. Sumedang Larang. Yang di daerah ini ya. Daerah Ciamis ya. Iya, Parahyangan ya. Iya, Parahyangan. Nah, ini gubang. Nah, itu disebut golok panjang. Nah, kenapa ada di Museum Karadenan ini? Karena memang para keturunan yang ada di Karadenan ini ada hubungannya ke Sumedang Larang. Iya, ada hubungannya ke Sumedang Larang yang secara nasabnya itu ke Prabu Siliwangi sebagian besar. Ada juga yang memang keturunannya melalui Pangeran Jayakarta dan dari Banten dan Cirebon melalui Pangeran Sagiri. Ya, pusat-pusat juga terpelihara dan diterima secara turun-temurun karena ada hubungannya. Itu. Terus di sini juga ya. Ini kenapa garis masih nyangkut ke Majapahit? Sebenarnya kalau dihubungkan dengan Majapahit tidak cuma memang kalau dikatakan tadi ya. Ini masjid ini zaman Majapahit itu sudah digunakan oleh Majapahit. Gitu. Perangan. Ya, perangan. Nah, tapi memang dalam rangka yaitu nyuguh ya kalau kayak itu ya bahasanya ya. Ya kepada roh-roh halus. Zaman hidup Buddha gitu. Yang peninggalan yang di sini yang mana aja? Nah, termasuk ini Mataram. Ini jenis keris panjang. Keris bergaya Mataram. Yang kita tahu ya bahwa Mataram itu mungkin yang sekarang ini wilayah Jakarta Solo ya. Iya. Tapi kenapa kok ada di Karadenan ini? Akan hubungan dengan adanya keris Mataram ini, yaitu ketika terjadinya penyerangan Mataram terhadap VOC. Yaitu VOC itu sebelum penyerangan pernah menurut sejarah itu Mataram menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Nah, di mana Sumedang Larang ini ketika penyerangan ke VOC, prajuritnya digunakan oleh orang-orang Mataram, oleh kerajaan Mataram. Sedangkan senjatanya itu dikirim dari Mataram. Nah, ketika selesai peperangan, itu terjadilah pernikahan atau perkawinan antara prajurit Sumedang Larang dengan warga sekitar di sini. Makanya otomatis secara senjatanya pun disampaikan kepada para keturunan. Iya, jadi hanya senjatanya aja dari Mataram. Tapi prajuritnya orang Sumedang Larang gitu. Makanya ada termasuk di museum sini. Ini disebut golok Banten. Nah, kenapa ada golok Banten diterima secara turun-temurun oleh warga Karadenan kaum ini? Karena memang secara nasab ada hubungannya ke Banten dan Cirebon.